Hai Hyper People, hari ini aku ada barang namanya Poly Studio. Jadi Poly Studio ini merupakan premium USB video bar dari Poly. Device ini keren banget, karena apa? Karena kamera, mic, dan speaker udah jadi satu di device ini. Jadi kalau kalian ingin meeting, conference, ataupun belajar online, tinggal colok, udah beres, praktis gitu. Oke, kita lanjut ke bagian desainnya nih. Kita bisa lihat di sini desain dari Poly ini minimalis, cakep ya kan. Terus dari dimensi yang sebesar ini sangat cocok ditempatkan di ruangan yang berkapasitas 10-15 orang. Oke, selanjutnya kita akan bahas semua fitur-fitur yang ada di Poly Studio ini. Dan kita juga akan tes kamera, mic, dan speakernya. Jadi kalian semua bisa melihat dan mendengar secara langsung gimana sih kualitas dari Poly Studio ini. Pengoperasian device ini gampang sih. Jadi kalian tinggal plug and play udah bisa digunakan. Dan perlu diingat bahwa Poly Studio ini udah menggunakan USB Type-C. Jadi tinggal colok USB Type-C-nya ke laptop atau PC, dan setelah disambungkan antara Poly dan PC-nya, kita sambungkan ke extension monitor atau proyektor, dan kalian bisa langsung komunikasi melalui Poly Studio ini. Karena device ini udah all-in-one, jadi kalian nggak perlu lagi nih repot-repot nyediain kabel tambahan, device-device tambahan, sehingga ruangan yang kalian pakai bisa lebih rapi, nice and clean. That's it, simple kan pengoperasiannya. Jadi kalau kalian mau komunikasi lewat Teams, Zoom, WebEx, atau platform lainnya, udah bisa disupport sama si Poly Studio ini. Nah, sebelum kita mulai tes Poly Studio ini, mari kita bahas dulu speknya nih. Kamera dari Poly Studio ini beresolusi hingga 4K dan punya luas pandangan mencapai 120 derajat. Selain itu, kamera dari Poly Studio ini bisa melakukan pembesaran hingga 5 kali. Kita beralih ke mic-nya. Poly Studio ini memiliki 6 elemen beamforming microphone array. Jadi mic di Poly Studio ini udah bisa menjangkau seluruh penjuru ruangan dan sudut manapun. Kalau contohnya sih kayak gini nih. Jadi misalkan kita ada di situasi meeting atau kelas. Nah, ketika orang berbicara yang berada di sudut dan paling jauh ruangan, suaranya akan tertangkap dengan jelas karena fitur dari mic yang ada di Poly Studio ini. Tidak hanya itu, mic dari Poly Studio ini juga memiliki beberapa fitur yang nggak ada di device lainnya, kayak noise block, acoustic fence, dan sebagainya. Nanti akan aku jelasin ketika kita melakukan tes, oke? Dan kita sekarang lanjut ke speakernya. Poly Studio ini mempunyai stereo speaker yang suaranya kenceng banget karena dia mempunyai output hingga 90 desibel. Oke, kenalan dengan barangnya udah, bahas speknya juga udah, fitur-fiturnya juga udah. Nah, sekarang saatnya kita tes gimana sih performa dari Poly Studio ini dan fiturnya kayak gimana sih cara kerjanya. Oke, mari kita coba. Yang pertama tentu saja kita tes dari segi kameranya dulu nih. Ada beberapa fitur di kameranya, termasuk kamera tracking. Nah, kamera tracking dibagi menjadi dua, ada framing speaker dan framing group. Sekarang aku mau coba yang framing speakernya terlebih dahulu. Dan aku bentar lagi undang temanku namanya Mas Angga supaya bantu saya di depan. Gimana sih cara kerja dari framing speaker? Oke, aku jelasin sedikit framing speaker ini fungsinya itu apa. Jadi framing speaker ini akan mendeteksi secara otomatis siapa sih pembicara di depan Poly. Jadi misalkan ketika meeting gitu, ada yang berbicara, dia otomatis akan berpindah kameranya. Kita bisa praktekin sekarang ya, Mas Angga, bisa kita tes nih. Tes 1, 2, 3. Ya, ini di sini saya sebagai pembicara kedua. Ketika saya berbicara dan ada di ruang meeting yang sama, maka kamera akan secara otomatis mengusut ke saya nih. Begitupun sebaliknya, nanti ketika Mas Mario kembali berbicara, kamera akan secara otomatis pindah mengusut ke Mas Mario. Silakan, Mas. Ya, betul sekali, itu penjelasan sedikit dari Mas Angga, dan kita udah coba nih sekarang framing speaker. Setelah ini kita akan coba group framing. Bedanya apa sih dengan framing speaker?
Tadi kita udah coba fitur dari framing speaker nih. Sekarang kita akan coba fitur framing group. Jadi fitur framing group ini akan secara otomatis mendeteksi siapa aja yang ada di depan kamera dari Poly ini. Jadi dia akan membuat satu bingkai siapapun yang ada di kameranya. Kita coba ya. Mas Angga bisa langsung masuk. Nah, bisa kita lihat walaupun Mas Angga nggak berbicara, dia akan secara otomatis membuat kami jadi satu bingkai. Jadi Poly Studio akan langsung membuat kami menjadi satu frame. Kita udah coba nih fitur dari framing groupnya. Sekarang kita mau coba fitur selanjutnya dari kamera Poly ini, yaitu ada conversation mode dan presenter mode. Sekarang aku mau coba fitur dari presenter mode. Jadi fungsi dari presenter mode ini membuat Poly atau membuat kamera ini seakan-akan ada kameramennya. Jadi dia akan secara otomatis mengikuti pergerakan kita atau pergerakan speaker. Jadi ini ya, aku coba dulu ya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Aku kembali lagi ke sana, tes 1. Ketika aku bergerak, kamera dari Poly Studio akan secara otomatis mengikuti kemanapun kita bergerak. Dan misalkan kita lagi dari belajar mengajar sangat cocok ya. Jadi pergerakan ataupun presentasi kita akan bisa lebih dinamis, nggak statik ya gitu-gitu aja. Kita akan coba fitur selanjutnya ke conversation mode. Jadi sesuai dengan namanya conversation mode, kamera dari Poly akan secara otomatis mengambil suasana perbincangan ketika meeting ataupun kita ketika kegiatan conference ya. Jadi secara otomatis akan menampilkan kedua pembicara yang sedang berbicara secara bersamaan di depan kamera. Dan ada satu spesial lagi, dia akan otomatis split tampilannya padahal hanya dengan satu kamera. Kita coba ya. Di sini udah ada Mas Angga, kita akan coba conversation mode itu seperti apa. Silakan Mas Angga. Tes 1 2 3. Tes. Nah, ini ketika pembicaranya berbicara satu, tapi ketika saya langsung menanggapi, kamera akan berubah split seperti itu. Ya, jadi ketika saya mulai berbicara lagi, dan lalu Mas Mario langsung menanggapi seperti itu. Ketika saya langsung menanggapi bahwa, nah kamera akan langsung split seperti ini. Dia ini secara otomatis dan hanya pakai satu kamera dari Poly Studio ini. Ketika kita menggunakan kamera dari Poly Studio ini, kita mau conversation mode, presenter mode dengan tracking kamera yang framingnya speaker atau framing group, itu ada fitur spesial di sini yaitu LED indikator yang berada di atas kameranya. Jadi fungsi LED ini adalah sebagai indikasi di mana kamera ini sedang mengambil gambar atau fokusnya ada di mana. Nah, jadi speaker atau pembicara bisa tahu ketika kameranya fokus ke dirinya sendiri ataupun orang lain. Jadi orang-orang juga bisa bersiap sebelum mereka berbicara. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya. Setelah kita tes kamera dari Poly Studio ini, sekarang aku mau lanjut ke tes mikrofonnya. Jadi yang sebenarnya ketika kita mulai tes, kita awal tes dari Poly Studio ini sampai nanti pada akhirnya selesai sesi tes dari mic Poly ini, kita mendengarkan suara asli dari Poly Studio ini. Jadi ini benar-benar pure mic dari Poly Studio dan tanpa ada mic eksternal apapun. Di mic dari Poly Studio ini ada beberapa fitur yang menurutku sangat menarik dan memang sangat fungsional. Ini salah satunya adalah noise block. Kita coba noise blocknya nih. Jadi noise block ini akan memfilter suara-suara yang tidak kita inginkan. Jadi bisa membuat suara ini lebih jernih dan lebih jelas didengar. Ini contohnya ya. Aku ada kertas. Kita matiin dulu noise blocknya. Ini aku ada kertas. Kalau aku lihat sendiri, suara kertas ini masuk dan agak mengganggu. Lalu kita coba aktifin noise blocknya. Nah, kita bandingin sama yang tadi ya. Kalau aku lihat sendiri, aku lihat dari grafik soundnya,
Gak ada satupun suara yang mengganggu masuk, kayak suara tisu tadi ini atau mungkin suara ambien di sekitar kita ya. Jadi noise block yang dimiliki oleh Poly ini sangat keren dan doing a great job. Yeah. Sekarang kita ke fitur selanjutnya dari mic Poly Studio ini. Fitur selanjutnya ini adalah acoustic fence. Jadi fungsi dari acoustic fence ini adalah memberikan batas atau memberikan pagar suara yang bisa diambil sama mic dari Poly Studio ini. Jadi kita coba ya, aku akan praktekin sejauh mana dia bisa ngambil suara. Dan oh iya, ada 3 mode settingan dari acoustic fence ini, ada wide, medium, dan narrow. Sekarang aku pakai yang narrow, jadi dia bisa mengambil suara seluas 60 derajat. Ya, kita coba ya. 1, 2, 3, 4, 5. 10, 11, 12, 13. Tadi kita bisa dengar sendiri suaraku nggak terdeteksi karena Poly sudah memberikan batas untuk pengambilan suara yang akan diambil dari Poly Studio ini. Jadi kalau memang kebutuhannya hanya lingkup kecil, kita bisa atur supaya tidak ada suara-suara yang mengganggu masuk ketika kita mengadakan suatu kegiatan secara online dan menggunakan Poly Studio ini. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi dari speakernya. Kita tadi udah coba performa dari kamera dan mikrofonnya. Sekarang kita akan coba gimana performa dari speaker Poly Studio ini yang punya stereo speaker dan outputnya mencapai 90 desibel. Kita akan coba ya. Halo, selamat sore, pagi, siang, nggak masalah. Yang penting kita selalu semangat pagi, teman-teman semua, Bapak Ibu dan semua pemirsa. Asik, kayak di studio kan ya? Kami di studio ini ya. Oke. Nah, itu tadi merupakan output dari speakernya si Poly Studio ini. Menurutku emang suaranya udah kenceng dan jernih banget. Oke, tadi kita udah tes gimana sih performa dari Poly Studio ini, dan kalau menurut aku Poly Studio ini memang device yang cocok bagi kalian yang kebutuhannya untuk kegiatan belajar mengajar secara online meeting ataupun video conference. Karena selain Poly Studio ini udah all in one atau semuanya udah jadi satu, kameranya udah beresolusi hingga 4K dan dibekali dengan segudang fitur yang bisa kita manfaatkan supaya kegiatan online kita belajar mengajar, meeting, biar nggak gitu-gitu aja dan kita bisa explore dengan fitur-fiturnya itu. Terus dengan dibekali 6 mikrofon built-in yang melengkapi Poly Studio ini, di mana bisa menangkap seluruh suara dari semua penjuru ruangan. Jadi mau di mana aja, kayak di depan, belakang, pojok-pojok, suara masih akan bisa tertangkap sama Poly Studio ini. Dan yang terakhir, dengan speaker yang dimiliki oleh Poly ini udah stereo, kenceng, ya kan, mantep banget lah pokoknya. Jadi Poly Studio ini memang, kalau menurutku memang worth untuk dibeli dan sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, itu tadi review mengenai premium USB video bar dari Poly. Semoga informasi barusan bisa membuat Hyper People lebih bijak dalam memilih sebuah produk. Thank you Hyper People yang udah nonton video ini. Ojo lali like, share, subscribe video dari kami, dan wes siap terima beres bareng Hypernet. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!